Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya, masih dalam lanjutan Family Discipleship, pemurid dan keluarga. Beberapa saat yang lalu saya sudah menyampaikan ada 7 kebutuhan utama seorang anak. Dan kali ini saya membahas tentang kebutuhan akan penerimaan. Setiap anak, bahkan setiap orang membutuhkan sikap untuk bisa diterima atau penerimaan dari orang lain. Anak-anak yang merasa tidak diterima oleh orang tuanya menjadi rapuh terhadap tekanan kelompok teman sebaya. Akhirnya juga bisa sampai merasa bahwa Tuhan juga membenci mereka. Mengapa anak-anak merasa kurangnya penerimaan? Mengkritik anak terus-menerus akan menciptakan perasaan gagal, ditolak, dan merasa tidak mampu. Anak bisa mengalami rasa minder atau tidak percaya diri dalam melakukan sesuatu. Siapa yang melakukan hal yang demikian? Bisa jadi orang tua. Lalu sering membandingkan anak-anaknya dengan orang lain. Ini juga hal yang tidak baik. Perlu kita ingat bahwa tidak ada dua orang manusia yang persis satu dengan yang lain. Masing-masing punya keunikan, masing-masing punya perbedaan. Mengharapkan anak-anak untuk mencapai impian orang tua, ini pun adalah hal yang dipaksakan. Memaksakan harapan yang demikian bisa membuat anak merasa tidak diterima di tengah-tengah keluarga. Terlalu melindungi anak akan mempengaruhi sikap bahwa dia merasa tidak diterima, atau sikap overprotektif justru bisa menyuburkan rasa takut di dalam diri anak. Jadi ini yang harus kita perhatikan juga sebagai orang tua. Kita memang harus melindungi mereka, tapi jangan overprotektif. Mengharapkan terlalu banyak dari anak, itu juga menumbuhkan perasaan yang bisa tidak diterima apa adanya. Lalu, kalau kita sudah memahami hal yang demikian, hal-hal apa yang dapat kita lakukan untuk membangun rasa diterima pada diri si anak? Ada beberapa hal yang saya catat. Pertama, akui bahwa setiap anak adalah unik. Dan mari kita menghargai keunikan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu anak agar merasakan kepuasan dalam apa yang sudah dikerjakannya. Maka orang tua dalam hal ini harus menjadi pendamping dan senantiasa memberikan semangat. Ketiga, biarkan anak tahu bahwa Anda sebagai orang tua mencintainya, menginginkannya, dan senang berada bersamanya. Sebab anak adalah harta yang berharga, pemberian Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk kita jaga, untuk kita pelihara. Keempat, terimalah juga teman-teman anak Anda. Jadi anak-anak kita punya teman, temannya itu juga sangat penting bagi kita, bukan hanya bagi anak. Kelima, pertahankan hubungan yang jujur dan sungguh-sungguh dengan anak-anak. Bagaimanapun keadaan anak dan apapun yang dialaminya, orang tua harus membangun hubungan yang baik dengan anak. Orang tua juga harus berani jujur apa yang sedang dialami. Jangan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Keenam, mau mendengar apa yang dikatakan anak. Karena itu orang tua perlu menyediakan waktu dan telinga mendengar cerita atau pendapat anak, agar mereka atau anak itu merasa diterima. Jangan selalu menganggap bahwa apa yang dikatakan anak itu tidak penting, lalu mengabaikan mereka. Ketujuh, perlakukan anak sebagai orang yang berharga. Mengajarkan rasa hormat pada anak adalah dengan menghormati anak itu. Biasakan memakai kata permisi, atau bolehkah saya lewat, bolehkah saya bertanya, maaf, silakan, terima kasih, dan lain-lain. Itu akan menunjukkan bahwa dia akan merasa dihargai dan diterima. Dan yang kedelapan, berikan kesempatan pada anak untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan keunikannya masing-masing. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya, tetapi menolong dan membimbing anak agar menemukan bakat, talenta, atau apapun keunikannya. Inilah beberapa tips bagaimana kita menolong anak agar anak itu merasa bahwa dia diterima dengan baik. Sampai jumpa lagi
di episode selanjutnya. Tuhan memberkati, tetap semangat.